Shalom. Pada kesempatan malam hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita diberi kesempatan boleh bertemu di udara, yaitu persekutuan doa kita. Kita bersyukur bahwasanya ada rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu angkatan 30 sampai 32, anak-anak siapin yang sudah melayani di berbagai kota, daerah, di provinsi di Sumatera, di Indonesia ini. Kita bersyukur kalau hari ini kita dapat memulaikan ibadah kita. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menyembah, kita akan mulaikan ibadah ini. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Jadikan aku indah.
hanya kepadamu akan setia kepadamu. Akan setia, akan setia, akan setia menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Hadirat-Mu syukur bagi Tuhan buat segala kebaikan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami dapat Tuhan Yesus bertemu satu dengan yang lain walaupun Tuhan Yesus lewat udara. Tuhan Yesus memberkati pertemuan kami kali ini lewat Zoom ya Tuhan. Biarlah kami merasakan hadirat Allah, hadirat Tuhan yang memenuhi kehidupan kami. Sehingga kami semakin cinta Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Untuk dapat melayani, menggembalakan sidang jemaat-Mu, bahkan nikah dan buah nikah kami. Urapilah ibadah kami pada sore hari ini. Semua kami yang mengikuti pertemuan, yaitu Tuhan persekutuan doa lewat Zoom ini, dilawat oleh Tuhan. Ada sukacita besar, ada kemenangan yang kami rasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku. Kita akan puji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kirang kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita yang berkata, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus.
Segala puji syukur hanya bagimu. Sebab Kau yang layak dipuja. Sukacita bersama menjadi diri kita, amin. Puji Tuhan. Saatnya saya buka ruang kesaksian. Bapak Ibu, para hamba Tuhan rohaniwan ingin kesaksiannya nanti Bu setelah firman aja. Oh, karena belum bergabung. Oke, kita akan langsung firman Tuhan disampaikan oleh Firman. Bapak Benz Manjuntak. Hai, Kak Lenti. Halo. Firman Tuhan. Ya, teman-teman buat hamba Tuhan. Kita Tuhan naikkan pujian
antara kita. Ada itu terang dari manusia, antara dari kemuliaan. Yesus bagi setiap jalan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Menjadi manusia, yang di antara kita. Ada itu terang bagi manusia, antara bagi kemuliaan. Yesus, 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 Juru Selamat. Yesus, Yesus, Kami serahkan kepada Bapak Ruben Simanjuntak. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, selamat malam. Kau yang menciptakan kami, Kau yang mempersatukan kami, sekalipun melalui media Zoom. Kami bersyukur sudah berapa lama kami tidak bertemu, tapi melalui media ini kami boleh bertemu, saling menguatkan. Biarlah Engkau hadir, karena itu adalah janji firman-Mu, menguatkan, menghibur, bahkan meneguhkan, dan kami satu dengan lain boleh dikuatkan, boleh bersuka cita untuk pertemuan Zoom malam hari ini. Kami serahkan rekan-rekan kami yang belum hadir, biarlah Tuhan juga memimpin mereka. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Firman-Lah Tuhan, kami siap. Haleluya, amin. Salam semuanya. Shalom. Shalom. Dan ya, terima kasih untuk semuanya ya, Pak Mus Budiarto juga yang fasilitasi bersama majelis ataupun jemaat, juga semua kita yang hadir, Bu Delima, Bu Rosemary, Mary, Bu ya ada itu Lenti juga sini ya, ada senior kita juga Pak Sadra, Pak Apolos ya, ya Poli ya kita tahunya kan Pak Poli kemarin, ini hambanya Pak Poli, mana kumisnya? Juga hambanya dari Bali ya, Tuhan berkati. Oke lah, kita mengucap syukur, mari kita buka, kita sharing ya. Saya lebih dari yang lain. Terus kalau saya dibuat duluan, bukan saya lebih dari senior saya, Pak Sadra, Pak Apolos, ya Ibu Lenti ya. Nah, Saya juga ngomong gitu. baik, kita buka satu ayat yang sudah biasa, Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21 mengatakan,
Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu, ya. Itu tergantung kita. Kata-kata kita mau membangun, mau menguatkan, mau melukai, atau sebaliknya. Suatu waktu tahun Natal 2017 ya, ada seorang Bapak Pendeta Adi Sutanto ya, mungkin beberapa tahu. Sekarang mohon maaf itu di ketua sinode kami. Ketika selesai Natal, saya curhat dengan beliau. Saya katakan ya keadaan jemaat di sini begini segala macam. Saya katakan ya mereka diberkati tapi kurang membantu pekerjaan Tuhan gitu. Tapi saya kaget waktu beliau bukannya menguatkan, menghibur saya, beliau malah menemplak saya. Beliau mengatakan salah sendiri, kenapa kamu imani gitu. Dari situ saya tertemplak, tertusuk. Waduh, benar juga ini. Saya jadi malu ya. Saya pikir ini ya kebetulan dia dari Amerika ya. Jauh-jauh datang dari Amerika, tapi puji Tuhan ya. Bukan walaupun dia tidak membela saya, tapi saya tahu itulah firman Tuhan ya yang menguatkan saya. Sehingga itu membuat suatu perubahan paradigma ya, membuat suatu terobosan juga bahwa saya tidak percaya misalnya jemaat pelit, jemaat tidak mendukung, saya tidak percaya lagi itu. Saya justru katakan sebaliknya ya. Maka hal itu terjadi ya. Hal itu kami lihat sepanjang tahun berikutnya 2018 sampai sekarang. Walaupun ada orang-orang yang sulit digembalakan, tapi secara ya iman kita harus mengatakan ya bahwa apapun ya, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Jangan sampai kita dalam melayani Tuhan jadi berkecil hati. Jangan sampai kita dalam melayani Tuhan jadi marah sama Tuhan. Kenapa ini Tuhan ya? Saudara yang dikasih Tuhan, itu saya pernah lihat ilustrasi ada seorang misionaris di Afrika demikian ya. Dia bertahun-tahun lama dia mau menginjili daerah Afrika. Tapi setelah berapa tahun hanya ada satu anak kecil. Ketika mereka mau masuk ke sebuah kampung mereka ditolak. Tapi hanya satu anak kecil yang diajari oleh istri daripada misionaris ini. Dari situ dia nggak berapa lama istrinya mati. Ya. Oh, kita tahu rumah. Dan apa yang terjadi? Ya, dia sementara anaknya masih bayi, dia sudah punya 2 anak. Dia menguburkan sendiri anaknya dan dari situ dia marah sama Tuhan. Dia tinggalkan pelayanan. Dia menjadi seorang ateis. Ya, tapi saudara berbalik. Berapa tahun kemudian ternyata anak kecil yang diajari oleh istrinya almarhum itu menjadi seorang penginjil, jadi seorang hamba Tuhan. Ya, dan melalui kehidupannya daerah Afrika bisa dimenangkan, membangun rumah sakit, membangun gereja. Dan pada waktunya dia bertemu dengan anak daripada misionaris ini. Dan berikutnya singkat cerita, anak misionaris ini bertemu dengan ayahnya yang sudah jadi pemabok, tidak percaya Tuhan. Lambat laun ketika diberitahu oleh anak daripada hamba Tuhan ini bahwa Afrika yang dulu ditinggalkan oleh ayahnya sekarang sudah menjadi daerah yang banyak anak-anak Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan, mari kita yang ada di ladang Tuhan. Kadang-kala kita melihat pelayanan kok begini-begini terus, kok lama sekali bertumbuh, berkembang. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau memperkatakan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita adalah anak-anak Abraham. Abraham itu bapak orang beriman. Semua bangsa diberkati oleh karena namanya. Kita pewaris janji seperti Galatia 3:29 mengatakan. Oleh sebab itu kita jangan pernah menyerah ya di dalam pelayanan. Walaupun situasinya sulit. Saya tahu kita semua hamba Tuhan ya, yang mengandalkan lutut, yang mengandalkan iman. Ya kadang-kala ada saatnya kita lemah ya, ada saatnya kita mungkin putus asa ya, tapi biarlah melalui persekutuan kita malam hari kita dikuatkan ya. Tadi kita sudah dengar cintaku siapin ya, bagaimana kita melihat angkatan-angkatan baik di atas kita ya maupun kita, bagaimana kita dibentuk, bagaimana kita bisa menjadi hamba Tuhan sampai sekarang ini, itu karena Tuhan ya, karena
cinta kasih Tuhan. Nah, sebab itu mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Jadi kata-kata yang keluar dari bibir kita jangan sampai melukai. Ya, kalau kita sebagai hamba Tuhan masih suka melukai misalnya ya, jemaat tidak melukai dalam pengertian tidak membangun ya, tentu kita sulit untuk menggembalakan ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita seperti mata air yang menyejukkan, mengalirkan hikmat Tuhan, menguatkan, memberkati. Mari kita berikan kata-kata berkat. Karena tema kami tahun ini diberkati untuk menjadi berkat, maka kata-kata juga harus jadi berkat. Sebelum kita bisa memberkati dalam hal materi, dalam hal apa, kata-kata kita harus menguatkan. Ya. Jangan sampai membuat celah, ya, ataupun menghancurkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu kita tidak dipanggil untuk itu ya. Saya percaya anak-anak Siapin adalah anak-anak yang luar biasa yang tetap eksis di dalam pelayanan sampai hari ini ya. Ada banyak rekan-rekan hadir malam hari ini. Raja Daud juga pernah mengatakan di dalam Mazmur 39 ayat 2 mengatakan, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku, hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depan. Ya, apalagi kita bertemu dengan orang-orang yang bukan di dalam Tuhan ya. Kami setiap hari ya, karena kami juga mengajar ya, kami bertemu ya orang-orang yang bukan seiman, tapi tetap kita harus jadi berkat. Saya selalu beritahu di status WA saya, setiap hari saya bagi firman Tuhan. Ya, setiap hari mungkin ada 120 sampai 130 orang yang lihat. Kalau saya cek bisa 20 sampai 30 orang itu teman-teman bukan seiman ya. Nah, berarti dan setiap hari mereka melihat. Berarti mereka merasa diberkati, dikuatkan. Dan saya pun tetap menjaga kata-kata saya ya, ataupun tulisan yang saya bagi. Jangan sampai itu menjadi suatu bumerang ya. Kita lihat banyak orang oleh karena sedikit saja ya bisa kena undang-undang ITE. Saya pernah mendengarkan Bapak Gilbert mengatakan waktu mereka ada acara, seringkali kita hanya smart, pinter berkata-kata ya, tetapi jari-jari kita tidak pinter ya, tidak bijak di dalam menyampaikan berita-berita ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita juga boleh menjadi berkat. Saya bersyukur ya ketika saya lihat bahwa orang-orang yang tidak seiman, mereka juga bisa memperhatikan ya. Setahun ya mereka sudah tahu semua kitab-kitab Kristen jadinya. Nah, bagaimana dengan kita saat ini Bapak Ibu? Mari kita perkatakan berkat. Mari kita perkatakan yang membangun ya, sehingga orang lain dikuatkan dan dihibur. Jangan lagi ada perkataan negatif yang sering digunakan. Saudara yang dikasih Allah, mari kita berhati-hati dalam perkataan. Tuhan Yesus pernah mengatakan ya bahwa setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena dengan ucapanmu lah engkau dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau dihukum. Itu betapa kita harus menjadi hamba Tuhan yang setia, yang konsisten. Oleh sebab itu di dalam kita berkata-kata kita renungkan, ya, apakah kita pikirkan apakah bahwa benarkah yang saya katakan ini? Ya tentu kita harus mengatakan yang benar ya. Jangan mengatakan yang tidak benar karena kita hamba Tuhan yang benar. Lalu pantaskah apa yang saya katakan ini? Ya. Mari kita renungkan itu. Atau pentingkah yang saya katakan? Bergunakah? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa pentingnya kita berkata. Ada sebuah penelitian ya, saya lihat sebuah buku ilustrasi, ada seorang dokter orang Jepang, dia namanya Dr. Masaru Emoto, ya, peneliti air. Ternyata Bapak Ibu Saudara, air pun ketika dimasukkan di botol, ketika di depan air itu diucapkan kata-kata negatif, ya, maka ketika dilihat dalam mikroskop, ya, airnya itu
gambarnya tidak karu-karuan, tidak berbentuk, ya. Tetapi ketika dikatakan satu hal yang positif, hal-hal yang baik, lagu-lagu yang baik, ya, ketika dilihat dalam mikroskop, air itu pun berbentuk kristal-kristal bunga, ya. Bapak Ibu nanti bisa lihat ilustrasi ini tentang, ya, seorang peneliti Masaru Emoto, ya, dan dia bukan hanya di Jepang tapi di negara lain dia lakukan, bahkan PBB memanggil dia oleh sebuah penelitiannya itu. Jadi Bapak Ibu, kalau air saja bisa menjadi suatu kristal yang baik ketika dikatakan yang positif, maka kita pun dengan sekeliling kita, dengan pelayanan kita, dengan keluarga kita, jangan pernah kita mengatakan negatif. Saya juga bergumul untuk anak saya, ya. Puji Tuhan, yang paling besar sudah menjadi hamba Tuhan, maksudnya sudah sekolah teologi. Anak yang nomor 2 ini yang paling kecil sudah melayani main musik, ya, tapi terus saya bergumul. Dia sibuk sekali di sekolahnya, lebih sibuk daripada bapaknya, ya. Tapi saya berdoa, ya, supaya dia jadi berkat, supaya dia juga, ya, walaupun rasanya ini gimana, ya, tetapi saya percaya, ya. Tadi saya juga baru pulang tadi, beli tiket. Anak saya besok mau ke Salatiga, mau lanjutkan kuliahnya semester 6. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apapun untuk anak kita, untuk ekonomi juga Bapak Ibu, ya. Nah, itu. Karena firman itu ada di dalam mulut kita. Ya, mari kita perkatakan firman. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya banyak belajar, ya, kita juga tentu belajar, ya, dari orang-orang yang mengerti akan kebenaran ini, ya. Mereka saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka boleh menjadi berkat, ya. Mari kita juga demikian, ya. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, ya, kata firman Tuhan. Dan Yesus, apa dia ajarkan pada murid-muridnya? Dia mengatakan pada Matius 21 ayat 21. Mari Bapak Ibu saya bacakan Matius 21 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Ya, saudara, inilah Yesus juga mengajar kita untuk memperkatakan, ya. Tidak dikatakan kepada gunung itu, himbaulah, mohonlah, mintalah dengan sangat bila berkenan, atau sudilah kiranya bergeser sedikit, please, bukan, ya. Tapi dikatakan dengan penuh otoritas, dengan penuh kuasa kepada gunung itu, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, ya. Masalah-masalah apa kita? Gunung-gunung persoalan, gunung-gunung pencobaan, ya, yang seperti gunung yang begitu besar, Bapak Ibu, ya. Mari kita tentu hadapi, tentu kita juga cari solusi, kita terus mencari hikmat Tuhan. Kita mengatakan, ya, saudara dikasih oleh Tuhan, supaya apapun yang menjadi masalah pergumulan kita boleh menjadi terjawab, ya. Tuhan memberkati. Biarlah kita sebagai, kalau ada yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai yang menyampaikan firman Tuhan, kata Petrus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Biarlah melalui renungan singkat ini, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Mari kita memperkatakan firman, mari kita percayai, mari kita melihat di mana hal-hal yang masih kita kurang, kita belajar, kita mau mengatakan hal yang positif supaya itu yang datang bagi kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran. Biarlah kebenaran-Mu yang sederhana ini boleh menjadi rema bagi kami. Kami boleh memperkatakan firman-Mu. Kami boleh Tuhan mengatakan hal tentang yang positif. Iman Tuhan. Sehingga apapun di sekeliling kami boleh mengimani. Boleh terjadi. Mari Tuhan. Dan kami pun akan melakukan hal itu untuk
oh Tuhan, mendatangkan kebajikan bagi nama Tuhan, bahkan bagi pelayanan kami, bagi kehidupan keluarga dan sekitar kami. Demi nama Kristus Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan selanjutnya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Pak Ruben untuk firman yang sudah dibagikan. Benar bahwa sebagian besar pelayanan kita lakukan melalui perkataan kita, ya. Kita berkhotbah, kita menyampaikan renungan, kita melakukan konseling dan lain sebagainya. Perkataan kita sungguh-sungguh dipakai dan diberkati Tuhan, ya. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita, memberkati setiap kita, dan sekarang kita saatnya mau praktek, ya, mempergunakan perkataan kita yang penuh dengan iman untuk kita berdoa bersama-sama. Dan ada dua dari rekan kita yang akan memimpin kita dalam doa. Yang pertama nanti Bapak Sadra akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, supaya Tuhan berkati, ya, dengan segala pergumulan yang ada. Kemudian yang kedua ini Bapak Sailin enggak bergabung, ya. Nah, kalau enggak bergabung, saya nanti bisa mohon kesediaannya untuk Pak Tribuono, ya, hambanya dari Klaten ini, boleh berdoa untuk anggota grup Majalengka Sayang, ya. Enggak usah disebut detail satu-satu karena terlalu banyak. Kita doakan pelayanannya dimanapun berada, keluarganya, supaya kita semua di grup Majalengka Sayang boleh tetap, ya, ada dalam anugerah Tuhan, dipakai Tuhan di kota masing-masing, jadi berkat, ya. Dan apa yang Tuhan taruh, ya, di hati Pak Tri dan Pak Sadrah bisa didoakan, dan kita semua akan dukung dalam doa. Dan langsung saya persilakan untuk Pak Sadra boleh memimpin kita di dalam doa yang pertama, dan nanti langsung dilanjut oleh Pak Tri, ya. Mic-nya bisa di unmute. Ya. Ya, baik teman-teman, Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa, bersyafaat untuk bangsa dan negara kita. Kami sungguh bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Pada malam hari ini kami hamba-hambamu berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bawa bangsa yang besar ini dalam tangan-Mu. Bangsa Indonesia, sekitar 270 juta penduduk negeri ini, malam hari ini kami bawa kepada Tuhan. Kami mohonkan belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Tuhan, Kau mengasihi bangsa kami. Yesus Kristus mati bagi bangsa ini. Karena cinta-Mu, karena kasih-Mu bagi bangsa ini. Dan kami ada di tengah-tengah bangsa ini tidak karena kebetulan. Bahkan kami sebagai bangsa Indonesia, Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami begitu bangga atas penentuan Tuhan, atas kedaulatan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berkati bangsa ini. Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu nyata atas bangsa ini. Tuhan Yesus, terima kasih, biarlah keselamatan dari Tuhan, kabar baik, berita Injil memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan malam hari ini kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, raja-raja, penguasa-penguasa yang Tuhan telah beri otoritas, Tuhan telah beri kuasa, Tuhan telah memilih mereka. Tuhan, kiranya mereka menjadi hamba-hamba Tuhan untuk membangun bangsa, mensejahterakan bangsa. Karena itu kami berdoa khususnya bagi presiden kami dan wakil presiden kami, Tuhan Bapak Joko Widodo, demikian juga dengan Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan, kami percaya Tuhan yang telah memilih mereka, Tuhan yang telah mengangkat mereka lewat suara rakyat. Dan kami percaya tidak ada karena kebetulan. Karena itu doa kami, mereka terus diberi hikmat, mereka terus diberi kekuatan di dalam memimpin bangsa ini, di dalam membangun bangsa ini. Kami berdoa untuk kesehatan mereka, Tuhan, untuk keluarga mereka, kiranya Tuhan terus tolong. Demikian juga Tuhan untuk para menteri, Tuhan kami doakan, ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan presiden, wakil presiden tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu Tuhan, para menteri kami doakan, biarlah Tuhan juga menolong mereka bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin Tuhan, untuk membangun bangsa ini, untuk mensejahterakan bangsa ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, ya Bapa.
malam hari ini juga Tuhan untuk keamanan bangsa ini dari Sabang hingga Merauke ya Tuhan. Tuhan Yesus untuk keamanan bangsa, karena itu kami berdoa baik bagi Panglima TNI, demikian juga Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Kapolri. Tuhan kami doakan ya Tuhan, Tuhan menolong mereka, Tuhan memimpin mereka ya Tuhan, Tuhan mencintai bangsa ini, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi untuk menjaga NKRI, menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Kami sedang menghadapi banyak pergumulan di tengah-tengah bangsa ini, gerakan-gerakan radikalisme ya Tuhan, teroris, ada banyak hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, karena itu kami berdoa, kami menyerahkan dalam tangan-Mu pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan atas bangsa ini, penjagaan Tuhan. Kami rindu melihat bangsa yang aman, negara yang aman, negara yang sejahtera Tuhan. Karena itu akan mendukung kami umat Tuhan untuk beribadah. Itu akan mendukung kami untuk memiliki kehidupan yang saleh di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Bahkan itu akan mendukung kami untuk melakukan pemberitaan Injil, memberkati bangsa ini, memberkati suku-suku bangsa dari Sabang hingga Merauke. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa, malaikat-malaikat Tuhan, pasukan-pasukan surgawi, Tuhan berkemah, berkeliling atas bangsa ini. Karena itu kami doakan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa, ya Tuhan, untuk pemerintah, oh Tuhan, pemimpin-pemimpin kami baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, sampai Tuhan camat, lurah, sampai kepala desa, semuanya Tuhan, supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang sungguh takut akan Engkau. Tuhan, mensejahterakan bangsa, membangun bangsa kami yang besar. Tuhan, kami rindu sekali melihat bangsa ini datang kepadamu, bangsa ini memuliakan-Mu. Doa kami Tuhan untuk bagian ekonomi yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, biarlah pemulihan terjadi. Kami rindu melihat bangsa ini lebih sejahtera. Oh Tuhan, di dalam berkat-Mu. Itu menjadi doa kami pada malam hari ini. Tuhan, ekonomi dipulihkan, pertumbuhan ekonomi lebih baik. Demikian juga bidang pendidikan, kami berdoa supaya Tuhan memberkatinya. Tuhan, baik menteri yang membidangi pendidikan, kebudayaan, Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, berkati bangsa kami. Demikian juga ya Tuhan, oh Tuhan Yesus, bidang kesehatan, semuanya bidang-bidang kehidupan yang ada di tengah-tengah bangsa ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih kepadamu Tuhan, biarlah bangsa yang besar ini Tuhan beroleh anugerah yang berlimpah-limpah. Terima kasih kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur pada malam hari ini. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Adalah kehendak-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Ada dalam rencana-Mu Tuhan, kami semua hamba-hamba-Mu yang tergabung dalam grup Majalengka Sayang ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang telah memilih kami, menetapkan kami, yang telah memperlengkapi setiap kami. Amin. Untuk akan Kristus hidup di dalam kami. Yes. Doa kami ya Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang setia ini, Tuhan terus cover, Tuhan terus lindungi, Tuhan terus jagai, Tuhan memelihara setiap kami, memperlengkapi kami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap jemaat yang Tuhan percayakan, bahkan kepada setiap orang yang berinteraksi dengan setiap kami. Amin. Kami berdoa untuk setiap rumah tangga hamba-hamba-Mu, biarlah kami terpelihara sempurna. Rumah tangga kami harmonis, suami, istri, saling mengasihi dan melayani, anak-anak menghormati orang tua, dan semua kebutuhan kami dicukupkan oleh Tuhan. Baik kebutuhan rumah tangga, kebutuhan studi anak-anak kami, bahkan masa depan kami pun ada di dalam rencana Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengangkat kami menjadi kepala bukan ekor. Kami menjadi pemimpin, menjadi orang-orang yang disegani, yang dihormati, yang berpengaruh, sehingga kami boleh membawa dampak yang positif atas negeri ini, sehingga lewat kehidupan gereja-Mu, pelayanan kami, semuanya dapat diubahkan di bumi seperti di sorga.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami percaya bahwa Engkau terus akan membedakan kami menjadi pribadi-pribadi yang diistimewakan oleh Tuhan. Sehingga dunia boleh melihat bahwa kami adalah anak-anak kerajaan Allah. Terjadilah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk Pak Sadra dan Pak Tri untuk doa-doanya. Kiranya Tuhan boleh melawat bangsa kita dan melawat setiap kita ya. Ya baik, kita akan lanjutkan ya cara kita. Saya beri kesempatan ruang kesaksian ya bagi teman-teman yang malam ini join ya. Tidak hanya angkatan 30, 31 dan seterusnya, ada adik kelas jauh juga nih Pak Martono ya dari Semarang ya. Saya kasih link dan join ya. Yang pasang foto pakai jaket itu ya. Pak Martono ya. Ya baik, silakan ini karena belum ada yang daftar kemarin diberi kesempatan 2 orang ya, sementara 2 orang dulu, nanti kalau pada semangat rebutan ya kemurahan kasih waktu lagi. Kalau dengan ikut Zoom gini kita jadi begitu tahu ya, lihat wajahnya, berarti kita yakin bahwa teman kita dalam keadaan sehat ya, diberkati Tuhan ya. Lama nggak ketemu, lewat grup WA juga bisa ketemu dengan Pak Poli ya. Pak Poli sempat tanya ya, kalau boleh tahu siapa namanya, masa lupa sama saya. Pak Poli padahal kalau senyum aja kita langsung ingat ya, itu senyumnya Pak Poli ya. Oke, Ya. Salam Pak Poli. Shalom, Tuhan berkati Pak. Masih ingat saya nggak Pak Poli? Ingat, puji Iya. Tuhan. Ya kalau dulu di kampus dipanggil Budi ya, ada 2 Budi, kakak kelas ya, 30 itu Budi Santoso ya. Saya angkatan 31 ya, Budi Harto ya. Kalau ya, kita pernah satu rayon Pak Poli kalau nggak salah. Iya benar. Iya betul ya. Iya. Ya oke. Kalau mau silakan mau bersaksi, monggo Pak Yusafat juga boleh. Pak Yusafat itu mencurigakan ya. Atasnya rapi, saya yakin bawahnya itu kemungkinan sarung itu. Pakai sarungan. Ayo Pak Yusafat, dari join Zoom langsung senyum-senyum terus, ada apakah gerangan? Monggo bersaksi aja Pak Yusafat. Mic-nya di unmute. Tetap tenang aja ya. Ya, ada 15 menit kesempatan bagi 2 ya kesaksian ya. Masih tenang aja ya. Apa aja ya, apa yang Tuhan buat selama ya 1 tahun 2 tahun ini pandemi, mungkin kita jadi terbatas dalam gerak pelayanan kita, tapi Tuhan kita luar biasa. Kita bisa ada sebagaimana ada semua karena berkat Tuhan ya. Kita pengen dengar kesaksiannya Pak Yusafat. Siap. Halo Ibu Gembala Klaten. Shalom, shalom. 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 Kami sedang jarak di mana? Halo, Bu Mary Purba. Shalom, Bapak. Berdoa di Agak keras sedikit Pak Yos. Ya. Kedengaran suaranya kencang dong suaranya. Ya, itu namanya juga orang Jawa. Kayak Bu Rosemary itu keras itu. Ayo Pak Yos. Iya. Ya. Di dalam pelayanan memang kami menikmati bagaimana Tuhan memelihara ya. Saya bersyukur mulai dari anak saya. Anak saya 1 sekarang kuliah di Surabaya. Jadi anak saya itu dari TK sampai SMA itu sekolah swasta. Tapi waktu SMA dia dapat taekwondo, dia dapat juara taekwondo, sehingga dia pindah ke SMA negeri. Waktu pindah ke SMA negeri, dia punya angan-angan supaya
biar bisa kuliah di perguruan tinggi negeri. Bisa lagi nampak. Saya pengen sekali. Patikan kalian harus nyalain dulu. Kenapa nih? Saya kedengaran suara saya? Dengar, lanjut. Ya, saya merindukan anak saya kuliah di Erlangga, tetapi dia bisa mengukur dirinya, dia memutuskan untuk daftar di tempat lain, itu Universitas Veteran. Rupanya itu sudah negeri 6 tahun yang lalu. Dan puji Tuhan akhirnya dia kuliah di sana, ambil jurusan hukum. Dia ingin sekali menjadi pengacara yang membela hak perempuan dan anak-anak. Jadi kalau ada perempuan-perempuan yang jadi korban pemerkosaan, pelakunya itu dihukum ringan, dia sekali. Ya, dia marah sekali. Tapi saya bilang, bagaimana juga nanti S2-mu tetap teologi. Tidak mesti harus jadi pendeta, tetapi untuk melengkapi kamu pelayan Tuhan. Ya. Akhirnya saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan yang menghibur kami, di mana semester untuk yang lalu, saudaraku, dia mengajukan pemotongan biaya. Saya kira itu di kampus, nggak tahunya itu malah di Kementerian Pendidikan, dan akhirnya kasih free 1 semester dia tidak bayar. Terus untuk yang semester ini, dia pun juga dapat potongan biaya, dan anak saya ini setiap saya tanya bagaimana prestasi dan sebagainya, dia itu tidak mau, ya tidak mau cerita kalau tentang prestasinya. Suatu saat nanti Papi sudah tunggu saja, nanti kalau saya wisuda. Dan saya dapat nilai dari kampus bahwa anak saya nilainya 3,96, ya. Itu yang membuat saya senang. Terus pernah juga dia mengikuti pidato bahasa Inggris. Dan saya bilang, loh, saya kan manggilin Dok, kamu pidato bahasa Inggris itu, kamu bisa? Bisa lah, bukan kuliah. Memangnya aku anak kecil terus. Nah, aku udah kuliah, Papi. Aku sudah kuliah ini, jadi aku harus bisa. Dan kebetulan anak ponakan saya kan ada kuliah di Inggris, ya S2 di Inggris, anak Pak Gideon, dapat beasiswa di sana. Terus itu bagus, logatnya memang logat Inggris, bukan logat Amerika. Ya. Jadi Tuhan menghibur kami dengan cara-cara semacam itu. Kalau pelayanan memang kami sedang bergumul, karena ya terus terang saja tidak bermaksud mempermalukan para senior dan pendahulu yang dulu sudah berjuang. Gereja Penyebaran Injil di Bali itu sudah hampir 40 tahun, tetapi belum punya tempat. Rata-rata itu semua itu masih kontrak, ya. Semua kontrak, sehingga kami sendiri, Tuhan, kami rindu Tuhan menyatakan kemurahan-Mu, kemuliaan-Mu. Jangan sampai istilahnya karena tanah mahal sehingga tidak punya, gitu ya. Itu yang menjadi pergumulan kami, doa kami supaya Tuhan bermurah dan Tuhan berbelas kasih. Dan hari ini doa yang sering saya sampaikan kepada Tuhan, saya ingat firman Tuhan yang mengatakan Tuhan berbelas kasih kepada siapa Tuhan mau berbelas kasih, dan Tuhan bermurah hati kepada siapa Tuhan mau bermurah hati. Banyak yang Tuhan kerjakan, khususnya dalam berkat-berkat bahan makanan, ya. Justru kami kelimpahan 2 tahun ini, ya berkat itu terlalu banyak. Saya kasih ke orang ini. Karena untuk apa juga? Karena kami suami istri, makan nggak seberapa, saya di Surabaya. Itu saja Mas Budi. Sementara itu, ya Tuhan berkati setiap kita, tetap maju terus dan semangat. God bless. God bless you. Ya, puji Tuhan, luar biasa, ya. Kesaksian yang indah dari Pak Yosafat. Tuhan berkarya memberkati ya, anaknya yang sedang menempuh pendidikan, ya. Kita percaya itu semua karena perjuangan doa dari orang tua, ya. Kita tahu Pak Yosafat berjuang, ya, berjuang di kampus, bagaimana beliau ketika menjadi ajudan, ya, sampai kurus yang memikirkan murid-murid yang lain. Dan perjuangannya nggak sia-sia, anaknya diberkati Tuhan luar biasa, ya. Ya, silakan, mungkin ada teman-teman, tidak usah saya tunjuk, yang pengen sharing, ya, menyaksikan Siapa mau bisa anak gue, tapi anakku jago taekwondo, ya. Kalau cowoknya lembek-lembek nggak bisa. Ya, langsung di unmute kalau mau sharing atau bersaksi, ya.
Bu Lenti boleh, Bu Delima boleh, ya. Pak Poli boleh, ya. Pak Budi, Siap. masing-masing cerita dikit-dikit aja lah Wah, sekarang boleh. gimana Karena gitu. orangnya sedikit, ya masing-masing boleh cerita sedikit-sedikit. Oke, setuju. Ya. Berarti mulai dari Pak Tri aja dulu, ya. Baik, ya saya mau cerita sedikit aja bahwa saya pelayanan di Klaten, ya sudah sejak tahun 97 ya kami perintisan di Klaten gitu sampai sekarang gitu. Jadi oleh kemurahan Tuhan kami ya bisa lewatilah perjuangan. Saya percaya sama dengan teman-teman berjuang. Sehingga Tuhan percayakan untuk pengembalaan di Klaten. Dan selanjutnya saya kenalkan aja lah bahwa mungkin di antara teman-teman kita ada yang sudah punya cucu belum ya kira-kira? Burung. Kalau saya ya dengan anak 4, Belum. ya anak 4, kemudian anak pertama sudah punya istri dan anak 2, jadi anak pertama, anak kedua sudah menikah, punya anak 2 juga, anak ketiga sudah menikah, dan juga 2. Jadi wah, jadi opung ya. Cucu sudah 6. Oke. Kemudian anak yang keempat ini tinggal terakhir S2 di UGM. Jadi doakan supaya ini tinggal sedikit lagi selesai tugas kami nyekolah ke anak. Saya kira Amin. itu. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, ya dari Klaten langsung aja ke tetangganya Klaten, Ibu Delima, lanjut. Unmute dulu mic-nya. Ya, silakan Bu. Ya, selamat malam, shalom. 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 Ya, kalau bisa ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, Amin. saya akan pelayanan membantu suami. Tidak mudah mendukung pelayanan yang ada di Klaten, tetapi karena anugerah Tuhan, saya menyadari, meyakini panggilan Tuhan. Sekali maju, tetap maju. Amin. Amin. Ya, sedikit tantangan yang diperhadapkan, tetapi saya meyakini selama saya berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Puji Tuhan, kalau banyak gereja-gereja masa pandemi semuanya online, tetapi kita bisa hanya sebentar waktu itu kita online, selebihnya kita bisa offline, bisa tatap muka, tentunya dengan prokes ketat. Ya, yang tadinya sebelum pandemi kita ibadah sebulan sekali keliling di tempat jemaat, ya, tapi dengan adanya pandemi, justru setiap kegiatan bisa dilakukan di gereja. Dan tidak cukup sampai di situ, begitu Tuhan luar biasa menyatakan kasih-Nya dalam setiap pelayanan. Karena memang dari dulu saya berprinsip selama saya melayani Tuhan, apapun yang diperhadapkan, Tuhan pasti memberikan kekuatan. Sebab Allah yang kita sembah, yang kita layani adalah Allah yang Immanuel, Dia tidak pernah meninggalkan. Betul. Amin. Terbukti juga pelayanan atau jemaat yang Tuhan percayakan belum begitu banyak, mungkin secara ekonomi pas-pasan, tetapi puji Tuhan sampai saat ini kami tidak pernah kekurangan. Tuhan menyatakan kasih-Nya, anak-anak yang Tuhan percayakan juga bisa sekolah dengan baik, secara kehidupan sehari-hari juga tidak boleh dikatakan tidak ketinggalan dengan rekan-rekan. Ya, anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Jadi saya berharap ya ini satu motivasi buat setiap kita, apapun yang diperhadapkan saat ini atau bahkan ke depannya, tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang panggil
pasti Tuhan yang memberi kekuatan. Amin. Amin. Shalom. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk sharingnya Budel ya. Panggilan singkatnya sekarang Budel. Ya Tuhan, Yesus memberkati. Oke, ya kita dengarkan sama biar Pak Poli buka kameranya biar sekalian sedikit sharing nih. Silakan ya Pak Poli, mari Pak Poli. Shalom. Shalom. Ya, saya pelayanan di Tiberias. Di kota mana Pak? Di kota Batam, Batam. Singapura, Tanjung Pinang. Bolak-balik. Tapi sementara ini udah pulang ke Jakarta, jumpa sama keluarga. Dan mungkin satu kesaksian, saya jujur pulang dari Batam 1 tahun yang lalu, tidak ada pelayanan. Dan memang kesulitan saya hadapi. Tetapi saya dekat dengan Tuhan, dan pada bulan Oktober tahun yang lalu saya dibiayai dari Singapura setiap bulannya. Jadi puji Tuhan, orang lain, mungkin rekan-rekan hamba Tuhan, sesama hamba Tuhan, mungkin kekurangan, tetapi saya tidak kekurangan. Karena Tuhan pelihara, Tuhan hidup, Dia benar-benar menyatakan dirinya kepada orang percaya. Amin. Pandanglah burung-burung di udara yang tidak pernah menanam, mencangkul, menuai, tetapi Tuhan pelihara. Itu yang saya pegang. Dan akhirnya sampai sekarang pun orang Singapura itu yang membiayai saya, dia sudah berhenti, maksudnya dia sudah berhenti menolong. Tetapi ada 2 rekan, 2 perusahaan yang puji Tuhan masih membiayai saya sampai sekarang, puji Tuhan. Jadi saya pikir segitu aja kira-kira pertolongan Tuhan, dan saya percaya kita semua yang melayani di ladang Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan satu ayat firman Tuhan tadi saya baca di Amsal berapa itu? Amsal itu dia mengatakan bahwa orang benar itu Tuhan tidak pernah membiarkan dia kelaparan. Tetapi orang fasik, orang yang fasik, Tuhan akan meninggalkannya. Berarti biarlah kita tetap dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita tetap kenyang, keluarga kita kenyang, dan kita memberi berkat untuk sesama. Diberkati untuk memberkati. Amin. Ya, ini kesaksian Pak Poli yang membuktikan bahwa Tuhan kita, Tuhannya orang kota, Tuhannya orang desa, ya, gereja Amin. besar, gereja kecil, semua Tuhan buktikan, tetap Tuhan pelihara. Kita hidup kita bukan karena pelayanan, bukan karena apa, tapi hidup kita karena Tuhan. Ya. Amin. Dimana Yes. kita melayani, berapapun jiwa yang Tuhan percayakan, kita tetap setia. Ya. Terima kasih Pak Poli, kesaksiannya. Oke, Tuhan Berkati kita semua. Amin. Amin. Ya lanjut aja langsung siapa? Langsung aja Pak Martono nih dari Semarang. Yang bisa gabung nih besok-besok adik-adik kelas boleh diajak ya, teman-teman seangkatan. Ayo di unmute, boleh sharing, kenalan. Salam para senior, selamat malam. Selamat Saya malam. yang paling junior karena di sini ada Bapak Tri dari Klaten. Selamat malam Pak Tri.
Selamat malam, Mas. Saya akan memperkenalkan aja. Saya angkatan 39, 40. Kalau stapinnya saya lupa angkatan berapa. Saya di Majalengka itu sejak tahun 95, tapi saya tidak di kampus, saya di mebelnya. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, saya suruh Sebagai karyawannya Om Ferry beliau. ya mencicipi ikan asin siapin, ya. Ikan Indosiar, ya. Ya, enak tuh. Nah, akhirnya saya pelayanan di Ogan Komeling Ilir, praktek di sana, tingkat 1, tingkat 2 saya ditarik Majalengka, akhirnya sampai tingkat 4 selesai, tapi skripsi saya tinggal, karena memang saya tinggal dulu. Saya sampai ke Kebumen, ke Banjarnegara, dan ketemu dengan Bapak Pendeta Mus Budiarto. Nah, beliau nanya saya mau perintisan atau gabung. Nah, sampai dari situ saya 2007 Bu ya. 2006 saya gabung di GIA Telogosari sampai sekarang. Nah, saya pelayanan di Gereja Isal Masih di Semarang. Istri saya 1, anak 2. Tidak boleh dibalik. Istri 2, anak 1 tidak boleh ya. Kalau anak boleh banyak, tapi istri tetap 1. Istri saya pasti yang pernah ke Jawa Tengah dan pernah ke Sragen, yang mampir ke Masaran pasti akan kenal namanya Bapak Saliman. Nah, itu mertua saya. Kalau Bapak Tri pasti sudah kenal dekat. Ya. Jadi saya dapat seorang istri, seorang anak hamba Tuhan juga, dan puji Tuhan kalau menikah dengan anak seorang hamba Tuhan tahu. Jadi kalau lagi perjuangan, lagi banyak penderitaan, dimaklumi, istri memaklumi. Tapi kalau sukacita, nah itu kita yang harus tetap ingat sama pasangan kita. Apalagi ya, cukup dulu. Nanti kalau ada Zoom-Zoom yang lain, saya bisa ikut. Karena tadi saya minta maaf telat, karena saya baru selesai Zoom dari Superbook juga. Selesai Superbook, saya buka WA, ternyata Bapak Pendeta Mus Budiarto memberi untuk ikut gabung. Dan ini sebenarnya saya lagi rodok ngantuk-ngantuk gimana, karena tadi habis vaksin yang ketiga, jadi ada greges-greges gimana. Semangat, Tuhan memberkati. Salam para senior. Ya, yuk, terima kasih untuk perkenalannya ya. Oke, yang belum siapa ya? Ya, Ibu Lenti lah. Ibu Lenti itu angkatan berapa ya? Saya kok agak asing-asing tuh. Silakan Bu Lenti di unmute. Mic-nya dinyalakan Bu. Masih off tuh. Mic-nya Bu Lenti di unmute, diklik. Belum bisa ya? Belum bisa terhubung? Atau lagi menikmati apa itu ya? Ya udah, kita Ada Pak Apolos. oh ya. Ya baik, tadi walaupun Bu Rosemary, Pak Sadra sudah bertugas, tak apa-apa sedikit ya perkenalan untuk ya sharing pelayanan di mana, berkat Tuhan apa selama melayani, boleh disaksikan. Ya, Bu Rosemary, silakan. Puji Tuhan, selamat malam. Malam. Kami pelayanan di
lebih tepatnya supaya lebih gampang diingat di Tapeng, Tapanuli Tengah, Sibolga. Tapanuli Jauh sih dari Tengah. Sibolga, ada 2 jam. Ya, Tapanuli Tengah, ya kota Sibolga. Cuma kami tidak tinggal di kota Sibolganya, tapi di kecamatannya. Nah, dari Sibolga ke tempat kami pelayanan itu ada 2 jam lagi. 2 jam lagi. Nah, saya kadang, Wow. iya 2 jam lagi. Jadi kami ada di desa. Jauh. Puji Tuhan, saya menikah dengan Bapak Pendeta Benyamin Sianturi. Siapa dia? Apa dia? Sepertinya temannya Pak Yos itu. Iya, nggak tahu deh masih teman apa enggak mereka. Iya, kami, saya menikah dengan beliau tahun 97, ya 97 sekembali dari Manado. Setelah itu kami melayani di daerah ini karena awalnya Pak Sianturi sudah terlebih dahulu melayani di daerah Manduamas ini. Ya, 1 tahun lebih dia melayani di sini, lalu kami menikah. Sejak saat itu kami menetap di sini, tidak pindah-pindah kemana-mana. Ya, anak-anak pun dipercayakan Tuhan, ada 4 orang, semuanya lahir di sini. Suka dan duka tentunya pelayanan di desa, Bapak Ibu sudah merasakannya. Ya, namun suka duka pun saya katakan ya pasti lebih banyak sukanya ya, karena kita hamba Tuhan. Mujizat tidak pernah terlambat Tuhan adakan dalam kehidupan kami. Ya, kami pelayanan full time, tidak ada tambahan pekerjaan lain. Ya, walaupun tadinya saya setelah menikah dengan Pak Sianturi, saya menyodorkan diri supaya saya bisa mengajar di SD atau di SMP. Tetapi beliau berkata, tidak perlu mengajar. Ya, kamu cukup sungguh-sungguh kepada Tuhan, melayani, berdoa, lebih dari apa yang kamu harapkan gaji PNS pun Tuhan kasih sama kamu, kata sama saya. Wah, iman luar biasa. Ya, walaupun tadinya awal-awalnya saya sedikit nggak terima ya, karena keadaan di sini Pak, dulu 20 tahun yang lalu saya masuk ke Manduamas ini tidak ada penerangan lampu. Ya, 1 tahun lebih saya itu main apa itu gelap ya, pakai lampu tepok yang tidak pernah sama sekali, tapi Tuhan luaskan supaya saya punya kesaksian. Saya menikmati yang namanya bangun pagi ini semua lubang hidung hitam. Jam 6 sore sudah gelap, sudah main apa sudah di rumah terus kalau nggak ada pelayanan ibadah gitu ya. Ya puji Tuhan, 1 tahun berikutnya kami mendapat penerangan lampu. Setelah itu terus Tuhan tolong kami selanjutnya setelah banyak pergumulan yang kami hadapi, namun Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ya, anak-anak pun terus bertumbuh. Anak saya yang pertama perempuan, namanya Christina, sekarang sedang mengikuti pasca sarjana. Ya, doakan Bapak Ibu kalau tidak ada halangan nanti tahun ini bulan 10 dia akan menyelesaikan yaitu pasca sarjana. Cita-citanya tinggi, tetapi semua kami serahkan kepada Tuhan. Amin. Nah, dalam usia yang muda, dia semangat, dia mau kuliah, dia mau menyelesaikan S2-nya, ya Tuhan kami sebagai orang tua kami mendukung. Yang nomor 2, sekarang sedang mengikuti perkuliahan, yaitu jurusan agama ya, keguruan PAK di PTN Tarutung, sekarang semester 6. Anak saya yang tadi main gitar, itu anak nomor 3, sekarang sedang duduk di bangku kelas 3 SMA. Yang paling kecil sekarang kelas 1 SMA. Itulah sekarang keberadaan anak-anak saya, semuanya mendukung pelayanan, cinta Tuhan. Pelayanan yang Tuhan percayakan pun ya dengan seiring waktu berjalan, puji Tuhan kami sudah mempunyai gereja yang permanen, walaupun belum selesai semuanya dengan pengasbesan, masih dalam pergumulan, namun saya percaya tahun-tahun ke depan pasti Tuhan tolong siapkan semuanya.
jemaat yang Tuhan percayakan pun ada jemaat yang luar biasa. Ya, mereka turut juga menyaksikan seperti apa perjuangan kami dalam pelayanan ini, suka dan duka, ya, terkadang makan, terkadang tidak. Namun ya puji Tuhan, 5 tahun terakhir, 5 tahun ke sini ya, Tuhan luar biasa membela. Ya, kalau Raja Daud berkata, ketika Tuhan memulihkan Sion seperti orang yang bermimpi, inilah kami sekarang. Saya bisa menyatakan itu seperti benar. Tuhan mengubah segala sesuatu, air mata, pengorbanan, ya, semualah Tuhan ubah, Tuhan angkat sedemikian rupa sehingga kalau ditanya bagaimana dulu, ya hanya sekedar menceritakan saja, namun tidak lagi merasa ya susah sekali ya, nggak seperti itu lagi. Tapi semua karena kemurahan Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu ada sedikit yang masih tetap di gereja penyebaran Injil. Mungkin Bapak Ibu banyak mendengar kisah yang namanya GPI Mandua Mas ya, mungkin Pak Sadrak sedikit banyaknya tahu seperti apa perjuangan kami di sini. Ya, karena Pak Sadrak pun sudah pernah ke sini ya, Bapak. Tapi Pak Sadrak kami tidak tinggal lagi di belakang, Pak. Tidak di gereja lama lagi kami tinggal. Kami sekarang sudah tinggal di samping gereja baru dan sudah punya rumah sendiri, Bapak. Jadi tidak lagi tinggal di belakang. Itulah kemurahan Tuhan yang kami rasakan. Itu kuat. Dan setia sampai akhir, ya. Tetapi itu berpegang teguh kepada firman. Dan doakan juga supaya anak-anak kami ini semua adalah anak-anak Tuhan berhasil di dalam yaitu mengejar cita-cita, baik juga mereka pun memberi diri melayani Tuhan. Maafkan kami, ya tadi Pak Benyamin izin ya minta maaf kepada teman hamba Tuhan kalau hari malam tidak bisa ikut Zoom ya karena sedikit miskomunikasi kami. Ada pertemuan beliau dengan hamba Tuhan yang tidak saya ketahui ya hari ini malam ini diadakan sehingga seharusnya pun saya harusnya ikut bersama dia tapi karena saya lebih mengutamakan pelayanan yang sudah dilakukan ya sehingga saya bilang ya sudahlah kita berbagi Bapak ke sana saya di sini jadi itulah yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Rosemary untuk sharing kesaksiannya yang indah. Ya, gimana Pak Yos? Jadi sebenarnya ada trik-triknya. Kalau kita nggak makan, tadi kan disampaikan kadang makan, kadang enggak. Yang pertama tuh makan tuh puas aja. Trik yang kedua adalah bagaimana minta hikmat Tuhan supaya bisa makan. Dan yang ketiga adalah bertamu saja. Kalau bertamu itu di Jawa itu agama apapun kalau bertamu minimal ada teh dan kue pasti. Iya. Makan kok diem saja. Iya ya, ini hanya joke dari Pak Yusawat biasa lah dari dulu. Beliau suka buat. Kalau saya nggak makan berkunjung aja panjang tengah warung pasti sudah makan. Ya kalau kita bertamu, yang kita tamuin ya, mereka juga puasa, kita sama aja lah. Sehari yang punya warung. Yang punya warung ya. Mahal malah. Iya. Oke ya, tadi saya berpikir gini ya, kalau kita punya anak satu aja kesaksiannya cukup panjang. Apalagi nih Bu Rosemary anaknya 4. Bisa panjang sekali ya. Dan kita bisa kasih kesempatan nih nanti satu sesi penuh ini untuk cerita nggak habis-habis ya pengalaman pelayanan di Tapanuli tadi ya, Tapanuli Tengah atau mana ya? Pengen ya bisa saling berkunjung tapi ya padanya jauh nih. Kalau Tuhan utus nanti bisa ketemu ya. Ya boleh beberapa lagi nih, secara singkat Pak Ruben, Pak Sadra boleh cerita sedikit nanti pengalaman pelayanan Tuhan tempatkan di mana ya, kenalan sedikit lah. Mungkin lupa kita. Pak Ruben. Unmute dulu. Pak Sadrak dulu aja. Ya siap Pak Sadra. Silakan Pak Sadra.
Tuhan, senangnya bisa bertemu sama teman-teman semua. Saya kalau disiapin itu kelas 1 angkatan 29, kelas 2 angkatan 30, terus di tingkat 3-nya 31 ya. Nah, itulah ketemu kita. Ya, kalau Stapin itu sebenarnya angkatan pertamanya pas di angkatan 29 gitu. Ya, saya melayaninya di Tanah Karo ya, pulang kampung, Kabanjahit dekat Prestagi. Nah, saya baru juga pulang ini dari Kota Cane, kampungnya Ibu Delima. Baru pelayanan gereja-gereja di sana. Bawa durian, Pak. Ya, Bu. Malah di-unmute, Bu. Tadi udah bagus nyala. Mulai Tanah Karo, ya saya pertama diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ruben tadi ya. Diberkati dengan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi ya teman-teman sebagai gembala-gembala memang saya melihat bahwa sebagai gembala itu butuh kasih karunia ya. Kesanggupan, kemampuan dari Tuhan. Karena memang kita berhadapan sama jiwa-jiwa dengan pola pikir, sikap mereka, banyak sekali kadang-kala memang tidak mensupport kita gitu. Tapi memang harus kita mulai dengan paradigma yang baru ya. Jadi Gereja Penyebaran Injil kan ada juga tema tahunannya. Jadi GP itu kalau tahun ini dia satu semester ini tema tahunannya itu kehidupan yang dipimpin oleh Roh di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Saya melihat bahwa untuk sebagai gembala begitu bahwa kita harus bernubuat ya, bernubuat atau berkata-kata memperkatakan firman Tuhan tentang jemaat kita. Jadi saya di dalam akhir tahun yang lalu sama awal bulan ini kami suka dalam pelayanan itu menubuati jemaat itu gitu. Jadi apa yang Tuhan taruh di hati kita dan firman Tuhan yang kita mengerti kita perkatakan kepada mereka. Jadi sebagai suami istri mendoakan mereka. Jadi saya lihat ada satu terobosan-terobosan ya, terobosan-terobosan di dalam pelayanan kita sehingga kita semakin bergairah begitu di dalam pelayanan, kita semakin optimis. Jadi dengan semua sikap tantangan di dalam pelayanan kita ada satu kekuatan roh gitu. Jadi ya teman-teman juga dalam pelayanan dengan semua pergumulan kita ya ada harapan yang besar ya. Jadi seperti kesaksian tadi. Jadi seperti apa yang diajarkan di Majalengka kan kita disuruh bernubuat gitu. Jadi bernubuat, berkhotbah juga bernubuat. Jadi saya mulai hari-harinya banyak sekali bernubuat untuk jemaat. Jadi itu sangat sangat memberkati. Saya pun diberkati, jemaat pun diberkati mereka. Ya kadang-kala kan kalau waktu lalu kita pun bingung juga dengan jemaat kita, kadang-kala tidak komitmen, tidak ya datang ibadah, kadang-kala mereka tidak memberikan energi sama kita. Tapi ketika kita mulai nubuatin mereka, selesai khotbah itu dalam penyembahan kita nubuati satu lepas satu, itu saya melihat luar biasa dampaknya begitu. Perkataan tadi benar yang dikatakan oleh Pak Ruben tadi, hidup dan mati dikuasai lidah. Saya juga baca satu buku, dia tentang nubuat seorang hamba Tuhan dari Melbourne ya, Australia. Saya agak lupa namanya. Saya sangat diberkati sekali dengan mungkin nanti saya kasih di grup WA kita siapa namanya ya, teman-teman bisa juga cari bukunya. Saya sangat diinspirasi dengan hamba Tuhan yang ada di Melbourne ini. Kita dari gereja-gereja kecil bisa menjadi gereja-gereja yang penuh dengan semangat yang berapi-api ya. Jadi sekali lagi senang dengan firman yang disampaikan oleh Pak Ruben tadi, itu meneguhkan saya juga dan saya percaya bahwa itu memang Tuhan sedang bekerja hari-hari ini seperti itu. Bapak Ibu, saya juga kalau keluarga saya, anak saya
Saya menikah tahun 2000, jadi 30 tahun, umur 30 tahun lebih. Makanya anak saya yang pertama masih semester 6. Semester 6, lalu anak saya yang kedua masih SMA kelas 2, dan anak saya yang ketiga masih kelas 1 SD. Masih kecil. Jadi kadang kalau orang pikir itu cucu saya. Tapi senangnya ada anak kecil, kayaknya kita masih tetap muda gitu. Ya, itu ya, kami melayani di Kabanjahi di Gereja Penyabaran Indonesia. Itu sedikit kesaksian. Sekali lagi Tuhan memberkati perjumpaan kita, teman-teman. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Satria untuk sharingnya yang luar biasa. Silakan Pak Ruben lanjutin. Oke, saya tadi ada istri saya, ya saya dulu ya, saya angkatan 30 itu kelas 1, 31 kelas 2, lalu terus di wisuda ya, 32. Istri saya lebih senior dari saya angkatannya ya, Ripka Sutriati. Jadi emang lucu itu ya, waktu dulu saya masih di GPI di Medan, saya udah sekolah PGA. Dia kan memang masuk siapinnya masih muda. Nah, kalau di Medan kan jarang orang Jawa itu Kristen gitu ya. Loh, saya lihat kok ada orang Jawa Kristen. Nah, dalam hati saya cuma bilang begini waktu kebaktian di Pak BTR Nenggolan ya, kalau di Gang Basama itu. Saya bilang, boleh juga ini gitu. Taunya saya ya memang tahun 92 kelas 2 itu 91 ya. Saya 92 sorry, diutus ke penengahan GPI. Nah, di situ saya ketemu, tapi ya justru saya ingin mau gembala di situ. Dia juga begitu. Jadi seperti mau merebut gitu, karena tahu ya GPI di situ itu sebenarnya udah cukup bagus apa gitu ya. Tetapi ya akhirnya kami nggak ada satu, dan setelah merintis masing-masing, saya merintis di tempat sekarang, dia merintis di kota, akhirnya kami nikah ya. Itu saya benar-benar dapat apa itu dari Abalov itu ya, apa LSD itu, love second date gitu. Jadi nggak ada pacaran kita ya, dia doain yang lain, saya juga doain yang lain. Ternyata dia jodoh. Gitu ya, lucu juga itu. Nah, pokoknya ya benar-benar supranatural ya, karena saya dulu kan kita berkiblat ke itu ya, ke Abalov ya, jadi pengajarannya banyak kita memberkati. Nah, itu termasuk LSD itu sampai terakhir itu sebelum saya nikah itu kita undang itu di GPI Penengahan datang ya, dan dari situ ya akhirnya kami pun menikah dengan cara dari pengajaran itu ya. Itu yang memang setelah 2003 ya kami bergabung di Gereja JKI ya, Jemaat Kristen Indonesia. Itu gereja karismatik juga ya. Kalau yang terkenal dulu di Semarang Pak Budi Mas itu Pak Petrus Agung, tapi udah almarhum sekarang, kalau Ibu Tina ya. Dan ya tetap kita sama sama-sama karismatik gitu ya. Jadi ya unik lah. Jadi saya yang dari latar belakang Majalengka datang situ ya, jadi nambah wawasan ya, begitu juga dengan kita ya. Kita bergaul lah dengan semua orang gitu ya, dengan semua gereja. Mungkin itulah yang anak saya 2, yang satu semester 6, besok akan ke Salatiga, kemarin berapa bulan di Lampung. Yang kedua kelas 11 ya, IPS. Katanya dia mau sospol ya. Itu kerinduannya. Puji Tuhan, itu saja. Tuhan berkati. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Ruben. Nggak pengen lagi yang kecil kayak Pak Satria. Lucu loh ya. Ya, kalau gitu saya gantian lah ya. Iya. Saya masuk siapin untuk angkatan 31 ya, seangkatan sama Pak Tri, sama Pak Yosafat, sama Bu Rosemary. Bu Rosemary itu duduk di depan itu ya, saya ingat. Sebelum disiapin saya tinggal di GPI Masaran ya, tempat Pak Lukas. Ada 2 GPI di situ, Pak Lukas Sutarto sama Pak Petrus Kyoto ya, tempat Bu Delima praktek di sana. Nah, sebelum sekolah Alkitab saya memang
tinggal sama beliau sekitar 6 bulan mungkin ya di GPI Masaran itu sebagai bentuk ya sebagai persiapan lah gitu. Nah, cuma memang sekolah kita tuh cukup unik ya. Ya, saya berangkat ke Majalengka itu dengan bekal uang transportasi dan uang pendaftaran. Uang SPP nggak ada, hanya berupa janji. Nanti kalau sudah sampai sana dikirim ya. Setelah saya kuliah di Majalengka itu, dari hari pertama masuk sampai saya lulus, nggak pernah ada kiriman. Itulah uniknya Majalengka ya. Tapi semua bisa kita lewati dengan ajaib ya. Paling kita modal kalau lapar ya kita nangis di bawah jemuran gitu ya. Karena memang nggak seperti sekolah teologi pada umumnya ya, kantin dengan segala macam makanan yang bisa kita beli ya. Indomie juga kita nggak bisa rebus, hanya cukup direndam dengan air panas ya. Namun selama belajar di sana, Tuhan mengajar iman, Tuhan mengajar banyak hal ya, untuk bekal dalam pelayanan kita ya. Nah, karena saya sebelum kesiapin kan di GPI Masaran, ya saya praktek kembali lah ke Masaran. Dan istri saya jemaat GPI Masaran. Karena kenal sebelum ke Majalengka. Terus ketika berangkat kelas 1, kelas 2 ya baru ada komitmen lah gitu ya. Komitmennya ya cukup lama ya sampai dulu praktek di Palur di Solo, baru kelas 3 di Tangerang ya, GPI Tangerang. Baru setelah itu saya kembali ke Semarang tahun 98 dan menikah di tahun 98 dan di Semarang GPI mungkin ada yang tahu hanya ada satu Bapak Pendeta Arnold ya. Bapak Pendeta Arnold dengan letak geografis dan kondisi jemaat yang ya unik lah ya. Di atas gunung begitu dan saya waktu itu mengumuli dan sejak ngambil keputusan sampai sekarang saya berada di sinode Gereja Isa Al-Masih ya, sama dengan Pak Martono tadi ya. Dan Pak Martono ibaratnya ya saya yang bawa ya di GIA Telogosari yang diceritakan tadi. Dan sekarang saya mengembalakan di salah satu jemaat lokal ya di Gereja Isa Al-Masih di Semarang juga ya. Yang mana ya lebih kecil daripada pelayanan sebelumnya ya. Jemaatnya lebih kecil ya. SDM, sumber daya manusia, dana dan segala macam. Tapi seperti yang kita sepakati bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang sama ya. Baik di gereja besar, kecil, kota, di desa, semua sama dan Tuhan mencukupkan kebutuhan pelayanan kita. Amin. Dari pernikahan dengan istri dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama semester 7 ya. Semester 7 ambil jurusan psikologi, sedang skripsi ya, tinggal selesai nih, molor-molor dikit karena pandemi ini. Yang kedua SMA kelas 3 ya. Yang pertama cewek, kedua cowok, dan yang ketiga masih kecil juga sih, cuma enggak sekecil anak Pasadra ya, kelas 5 SD. Ya, kelas 5 SD. Kelas 5 SD dan itu yang lucu-lucu ya kalau kita punya anak kecil. Orang mengira anak pertama gitu Pak Saudara ya. Ya. Jadi awet muda terus. Ya, beberapa teman pernah ke Semarang, Pak Tri pernah ke Semarang ya. Kalau para senior ya Pak Lukas, Pak Markus, Pak Yudi, terus Pak Robert ya pernah ya. Ini teman-teman jauh-jauh semua ya. Pak Pri pernah Bali, ke Semarang juga pernah ya. Nanti kalau ke Semarang mampirlah ya. Ketemu Bu Rosemary pernah di Semarang ketemu, Pak Benyamin ketemu, beberapa ketemu, tapi dalam konteks ya main mampir gitu ya. Senang bisa ketemu teman-teman seperjuangan di Majalengka ya. Ya biarlah lewat Zoom ini kita bisa saling terus berkomunikasi, saling menguatkan, saling mendoakan. Walaupun kita tidak bisa sesering yang kita inginkan karena kita punya pelayanan masing-masing, mungkin kita
ya sebulan sekali pertama ya kita bisa terus menjalin hubungan ya. Itu saja sedikit, bukan perkenalan ya, mengingatkan ya. Kalau perkenalannya kan anak-anak mengingatkan perkenalan kita di beberapa tahun lalu ya. Oke, Bu Lanti, bisakah sharing sedikit ya untuk mic-nya di unmute? Mungkin bisa minta bantuan anak ya atau siapa ya. Yang ini loh Bu Lenti. Mumpung kesempatan masih ada di udara ini. Yang di bawahnya Bu Lenti, Ya, di bawah. oke, sudah, sip. Di bawah yang ini. Ya. Ini pas udah dengar toh. Sudah bisa Ya, itu. silakan. Oke. Mari Bu. Shalom buat kita semuanya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya, kita bisa bertemu walaupun lewat Zoom ini, dan kebanggaan kita kepada Tuhan Allah yang setia. Pelayanan kami ada di Semalingkar B di Medan. Medan. Ya. Nah, kalau Bapak singgah Medan, kita dekat itu wisata kebun binatang. Iya, gampang carinya ya. Kita ada berapa tahun di sini, ya memang belum, masih rumah sih, tapi kan ya udah nggak ngontrak lagi. Kita belayani. Kalau saya kali yang paling banyak anaknya 8. Serius Bu? Iya toh Bu. Benar, 8 loh. Benar Pak Ruben? Iya benar. Tapi anak saya yang paling kecil kelas 6 SD. Iya, 8. 1 itu kerja sambil sekolah di Jerman. Iya, nomor 2 di Tangerang tuh kerja. Nomor 3 di pengganti saya, penerus saya di Majalengka. Sekarang tingkat 3 dia. Nomor 4 tamat SMK, nomor 5 sekolah, sampai nomor 8. Itu 8 apal namanya Bu? Apal tuh. Saya 3 aja. Cuma dia hafal namanya, apalagi anak-anak ya Pak ya. Dia hafal. Luar biasa. Iya, doakanlah ya rekan-rekan kami bertahan di sini. Ya situasi ya sulit lah, pernah nggak punya kerjaan, cuma full timer ya melayani. Tapi tangan Tuhan itu nggak kurang panjang, dia menolong. Iya, amin. Sampai detik ini nggak kekurangan satu apa-apa. Iya. Itu saja kesaksian singkat dari saya, Bapak. Oh, luar biasa ya. Semua Tuhan Nah, selamat. ini gara-gara ide Pak Sadra tadi, hamba Tuhan anaknya banyak ini. Ya. Oh iya Pak Poli, berapa putranya Pak Poli? Saya 2 cewek semua. Udah besar-besar Pak Poli ya? Belum malah. Belum. Yang satu 18. SMA. Yang kecil 10 tahun. Tambah lagi? Tambah lagi. Kan masih muda. Istrinya baru Batak bukan? Bukan. Baru Jawa. Oh, Chinese. Wah, siapa? Orang Chinese ya? Jadi, Mantap. wah, mantap. Keturunan itu. Iya. Jadi susu. Oke ya. Ini udah lengkap semua pada sharing kesaksian. Sekarang Bu Ketua ya, sambutan Bu Delima. Mungkin ada pengumuman atau harapan atau apa Bu Delima. Malah fotonya nggak kelihatan. Bu Del. Nah, hilang. Dia kira udah mau selesai, Pak. Iya, ya. Bentar lagi selesai. Udah. Pak Yosapat mana nih Pak Yosapat? Oh, di sana udah jam 10. Iya, Bali. betul. Ngantuk dia. Pak Tri paling rajin ya kirim renungan. Terima kasih Pak. Iya. Luar biasa. Pagi-pagi ya. Iya. Bu Rosemary, kenapa enggak tinggal dekat gereja aja, dekat pelayanan, maksud tadi jauh?
Iya, kami sudah di dekat gereja Pak. Oh, sekarang samping-sampingan. udah. Oh, udah dulu jauh kan. Saya sudah ke tempatnya Ibu Mary. Oh Waktu itu iya, iya. ke tempat Pak Sadrak, saya malam-malam tengah 12 nyampe. Mereka lagi 2 malam, luar biasa. Waduh, mantap ya. Sopir kami udah ngantuk. Waduh, Pak Sadrak belum tidur. Wah, ini memang saya udah bilang kalau memang Pak Sadrak belum ini diangkat, saya nginap di tempat dia. Kalau enggak, ya cari tempat lain gitu. Puji Tuhan Pak Sadrak. Amin. Buka pintu. Puji Tuhan. Gitu. Waktu Pak Ruben sama Pak Sadrak datang ke tempat saya, itu kami masih di belakang gereja. Iya. Udah di pastorinya ada dekat gereja. Ya, kita senang melihat pelayanan di Sibolga. Pak Ruben datang kan gereja yang besar kan belum selesai Pak di pinggir jalan ini. Iya, Pak Sadrak pun kemarin datang belum selesai gerejanya. Jadi ini sudah di depan raya, kami pun sudah tinggal di samping gereja Pak. Dulu kan masih di sana. Nanti kan enak. Itu kota kecamatan ya Bu? Sibolga ya? Enggak, kalau Sibolga bukan? Kota Madia Pak Sibolga. Yang tempat pelayanan itu? Tempat saya ini ya kami termasuk ibu kotanya kecamatan lah di Mas Naud. Ya udah dekat sama Aceh apa itu Pak? Aceh Singkil. Aceh Singkil. Oh, dekat Aceh ya. Ya. Singkil. Pak, karena suaranya gimana Pak? Ya, Bude 5. Bude 5. Bude 5 nggak kelihatan wajahnya. Hanya ukuran Kata-kata kaos. penutup dari Bude 5. Ayo Budel. Biar kita tutup. Sambutan, pengumuman. Ya. Jadi susun poster yang berikutnya. Di unmute dulu Bu, mic-nya. Mic-nya belum nyala. Mic-nya Bu Del. Mic. Mic-nya Bu Del. Nih. Ya. Siap. Maaf tadi sempat ini terima telepon sama balas WA. Jadi sempat terputus nggak Oh iya, oke. begitu dengar semua. Soalnya besok ada acara Natal FKHT. Saya diminta singer, jadi mereka tanya-tanya. Sip. Gimana? Kata-kata penutup dari Bu Ketua nih. Sama pengumuman. Kita. Satu kata, tetap semangat. Amin. Tuhan pasti memberkati. Amin. Kembalikan sama Mas Budi, mungkin bisa ditutup, lain waktu disambung lagi. Siap. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah join malam hari ini. Untuk Pak Tri, Pak Sadra, Pak Ruben, ya, Bu Rosemary, besok lengkap sama Pak Benyamin tentunya. Pak Poli, senang bisa berjumpa. Oke. Lama nggak ketemu. Pak Martono, bisa ketemu di Zoom. Biasanya juga sering ketemu darat, ngopi bareng. Bude 5 ini sebetulnya dekat ya, cuma nggak pernah ketemu. Juga terima kasih Bu Lenti yang juga join. Pak Yusafat sudah izin barusan di WA Group ada. Ya, kita akan ketemu lagi di bulan depan ya, Bu Del ya. Ya, di bulan Februari nanti akan cari waktu yang tepat ya. Kalau banyak Senin yang kosong ya kita tetap adakan di Senin. Nanti kalau sudah ada jadwalnya kan nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya. Kalau benturan ini sebetulnya saya juga diminta menyampaikan firman ya di persekutuan gereja-gereja Kota Semarang ya. Tapi karena sudah duluan deal sama Bude 5, saya menolaknya untuk dialihkan lain hari ya. Baik, kita akan tutup dalam doa. Kita akan menerima doa berkat ya dari Pak Poli ya. Kita akan satukan hati. Pak Poli mengucap syukur, doa penutup dan sekaligus doa berkat. Ya, silakan Pak Poli. Oke, baik, mari kita
Mari kita siapkan hati kita. Mari tundukkan hati kita. Kita satu di dalam doa. Haleluya. Roh Kudus, kami mengucap syukur malam hari ini. Dan kami boleh berkumpul bersama teman-teman seiman, seangkatan dalam pelayanan. Dalam satu wadah gereja-Mu ya Tuhan. Di mana kami dibentuk di tempat yang sama. Tempat yang indah yaitu Seapin. Kami terbagi-bagi di seluruh Indonesia dan berbagai pelayanan. Namun malam hari ini Tuhan berkenan untuk kami dipertemukan kembali satu dengan yang lain. Kami mengucap syukur, kami boleh sharing bersama tentang firman-Mu. Kami boleh berbincang-bincang tentang pelayanan, pengalaman pelayanan kami, dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kami, atas keluarga kami, atas orang-orang yang kami kasihi, kami cintai. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu berkata, pandanglah rumput udara yang tidak pernah menanam mencangkul, tetapi Tuhan selalu menjaga memeliharanya. Dan firman-Mu pun berkata, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya, tetap tinggal di dalam pokok anggur yang benar, maka kamu akan berbuah, dan ranting yang berbuah akan dibersihkan, supaya lebih lagi buahnya lebat. Roh Kudus, mari berkati kami, supaya kami tetap berbuah dalam pelayanan. Kami tetap berbuah di dalam mengiring akan Tuhan. Apabila Tuhan datang menjumpai kami pun, Tuhan akan menjumpai kami tetap berbuah. Itulah kehendak Allah bagi kami, supaya kami menghasilkan buah. Roh Kudus berkati kami dalam firman kami, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, di mana kami akan kembali masuk dalam rutinitas kami, bergabung dengan keluarga kami kembali. Roh Kudus memberkati kami malam hari ini. Apabila kami berbaring tidur, Tuhan sayangi kami, berkati, lindungi kami sempurna. Kami tolak gempa bumi, kami tolak roh-roh jahat, mimpi-mimpi buruk. Kami tolak cuaca-cuaca buruk. Kami tolak angin puting beliung. Kami tolak segala roh-roh jahat, bencana alam sekalipun. Roh Kudus lalukan dari hidup kami, rumah tangga kami, kota di mana kami melayani, kota di mana kami tinggal, kiranya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita terima berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau shalom-Nya. Mulai malam hari ini, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu. Engkau akan diberkati menempati tempat-tempat yang mulia. Diberkatilah tahun-tahun usiamu. Engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai Tuhan ketemu berkati. di lain waktu. Ya, Semua ya, puji Tuhan. ya kita Silakan close. ya. Ketemu lagi ya. Oke. Yuk, Iya. saya pamit. Oke, saya pamit ya. Ya. Oke.
Tuhan Yesus memberkati.